Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemodelan matematis pada fenomena-fenomena teknik kimia. Ya, baik. Jadi kita akan mengenal sebenarnya pemodelan matematis itu digunakan untuk apa dan perannya dalam komputasi proses itu seperti apa. Ya, yang pertama yang kita pelajari adalah untuk memodelkan suatu fenomena, khususnya fenomena teknik kimia, kita memerlukan persamaan matematis. Nah, persamaan matematis ini biasanya dikembangkan dari neraca massa dan neraca energi. Ya, jadi sesuai yang diajarkan di ATK, ya, di mahasiswa memang sudah harus memahami bagaimana neraca massa dan neraca energi pada sebuah proses teknik kimia. Jadi yang pertama itu adalah untuk mendekati peristiwa teknik kimia itu bisa disusun beberapa model yang berbeda, ya. Nah, permodelan matematis atau persamaan matematis yang kita dapatkan itu akan berbeda setiap prosesnya, tergantung juga asumsi yang digunakan. Kemudian pemodelan ini bersifat open-ended, ya. Artinya open-ended itu adalah hasilnya itu dapat berubah-ubah kalau kita merubah-rubah input yang kita masukkan ke dalam persamaan matematis. Nah, kemudian karena ini sudah semester tingkat 3, ya, pasti sudah diajarkan mengenai diferensial dan juga integral pada matematik. Ya. Contohnya, kita langsung saja, misalnya ini ada pencampuran dalam tangki secara batch, ya, atau prosesnya itu proses batch. Nah, yang akan kita modelkan di sini adalah bagaimana neraca massanya. Misal kasusnya seperti ini, ada suatu tangki berpengaduk, ya, RATB. Mula-mula dia berisi air dengan asumsi eh, massa air tersebut adalah V0. Ya. Kemudian suatu saat ke dalam tangki dimasukkan F kilogram per menit larutan garam. Nah, berarti F ini adalah debit atau ya debit masuk air ke dalam tangki dengan kadar XF. Nah, XF di sini berarti kalau kita lihat satuannya di sini adalah kilogram garam per kilogram larutan, ya, bisa dalam berupa persen atau fraksi. Ya, jadi inputnya di sini kalau kita lihat ada F, yaitu debit air masuk, kemudian XF. XF ini merupakan kadar dari garam di dalam F. Nah, jadi kalau kita lihat di sini XF ini merupakan besarnya atau fraksi persennya garam di dalam F. Jadi tidak 100% garam itu ada di dalam F. Kemudian dari tangki dikeluarkan larutan dengan kecepatan L kilogram per menit. Nah, berarti sekarang kita mendapatkan satu informasi baru, yaitu L ini adalah debit air keluar. Kemudian akan disusun persamaan matematis yang dipakai untuk mencari kadar garam dalam larutan keluar tangki. Nah, sebelumnya tadi kita mengetahui kadar garam masuk, kemudian debit air masuk, debit air keluar. Oke, yang ditanyakan adalah kadar garam keluar tangki setiap waktu atau berbagai waktu, T. Nah, misal pada saat T, jumlah larutan dalam tangki V ini tadi volume, ya. Sorry, ini V ini jumlah air, ya. Berarti bukan kilogram, ini harusnya satuan volume, ya, liter misalnya, ya. Oh, sorry. Karena di sini satuannya sudah kilogram per menit, maka volumenya juga kita harus samakan satuannya menjadi kilogram. Jadi massa air di dalam tangki pada saat T, sedangkan kadar garam keluar
itu adalah X. Kita asumsikan dia sebagai X. Sedangkan XF ini tadi adalah kadar garam masuk. Kemudian karena nah ini dimulai asumsi. Karena pengadukan dianggap, nah kalau ada kata-kata dianggap ini mulai kita masukkan asumsi. Sempurna, maka kadar garam dalam tangki sama dengan garam dalam larutan keluar tangki, yaitu X. Maka yang harus kita buat terlebih dahulu yaitu neraca massa totalnya. Ingat, neraca massa total input dikurangi output sama dengan eh, akumulasi. Ya. Kalau kita lihat di sini, inputnya itu adalah debit air masuk kilogram per menit. Dikurangi output L, ini adalah debit air keluar kilogram per menit juga, sama dengan akumulasinya. Nah, bagaimana cara kita menentukan akumulasinya? Jadi akumulasi ini adalah sesuatu yang berada di tengah-tengah. Di tengah-tengah input dan juga output. Ya, berarti di mana? Yaitu akumulasi itu terjadi di dalam tangki. Nah, bagaimana cara kita bisa menentukan dV per dt di sini? Karena di sini satuannya kilogram per menit, ya, maka kita juga bisa mendapatkan informasi bahwa akumulasinya ini pasti satuannya juga kilogram per menit. Jadi akumulasi yaitu kalau di sini kita lihat dV per dt, yaitu D itu menandakan perubahan, ya. Perubahan V atau massa larutan di dalam tangki per dt. dt itu sepanjang waktu, selama perubahan waktu, ya. Jadi kita sudah dapatkan neraca massa totalnya. F dikurangi L, input kurangi output sama dengan akumulasi. Akumulasinya di sini adalah dV per dt. Karena ini tidak dianggap ajak ya atau tidak dianggap steady, maka akumulasinya ini tetap ada, tidak nol. Kalau dia eh, steady, steady state ya, ini bisa kita anggap nol. Jadi input sama dengan output kalau steady. Nah, bagaimana cara kita mendapatkan persamaan matematis yang diinginkan, yaitu hubungan antara apa kadar setiap waktu. Nah, pertama kita harus mendapatkan atau menggambar flow sheet-nya terlebih dahulu supaya kita lebih mudah untuk memahami. Kita lihat di sini ada F, XF itu di bagian input. Artinya F ini adalah debit air masuk, kemudian XF ini adalah kadar garam pada larutan yang masuk tersebut. Masuk ke dalam tangki berpengaduk ya. Kemudian di dalam tangki berpengaduk ini ternyata sudah ada V asumsinya. V ini adalah massa air di dalam tangki. Dan kalau kita lihat tadi asumsinya karena ada pengadukan sempurna, X atau kadar garam di dalam tangki ini sama dengan kadar garam yang keluar tangki. Nah, kemudian ada debit, outputnya ada debit. Debit air keluar tangki yaitu L. Kalau kita masukkan ke neraca massa garamnya, ya, neraca massa materialnya, maka kita akan dapatkan seperti ini. F dikalikan XF. XF ini adalah kadar garam umpan yang masuk, dikurangi L kalikan X yang keluar, sama dengan D V kalikan X per DT. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, tinggal kita sederhanakan. Ya, kalau kita lihat di sini ada diferensial perkalian. Nah, kalau ada diferensial perkalian, misalnya U dikalikan V, maka diferensialnya adalah eh, U aksen V plus P aksen U, di mana aksen itu menandakan diferensialnya. Jadi kalau seperti ini, diferensial Vx per dt itu maka akan menghasilkan X kali diferensial P per dt plus P dikalikan diferensial X per dt. Ya, ini diferensial perkalian. Maka selanjutnya kalau kita sederhanakan di sini ya, kalau kita lihat
dV per dt ini ya. dV per dt itu adalah perubahan volume sepanjang waktu. Nah, ini bisa kita cancel atau kita anggap nol karena tidak ada perubahan volume sepanjang waktu. Ya. Tidak ada perubahan volume atau massa ya, massa air di dalam tangki. Ya. Kemudian kalau dV per dt nol, maka nol dikalikan X, dia akan menjadi nol. Sehingga hasilnya tinggal V kalikan dx per dt. Nah, ini tinggal kita susun lagi. V dipindah ruaskan sebelah kiri menjadi penyebut ya. F x F dikurangi L kalikan X per V sama dengan dx per dt. Nah, sini kan kita sudah dapat bentuk seperti ini, dx per dt. dx di mana dx ini adalah perubahan x terhadap waktu. Jadi sudah kita dapatkan persamaan yang bisa menjabarkan hubungan antara kadar garam keluar X sepanjang waktu T. dx per dt itu artinya. Nah, kalau kita pisahkan lagi, misalnya kita ingin cari tahu bagaimana hubungan X dalam bentuk yang tidak diferensial seperti ini, maka tinggal kita susun kembali. Yang ada X, ini dikelompokkan ke ruas dx. Nah, semuanya bilangan yang ada X-nya itu dikelompokkan ke ruas yang ada dx. Sehingga fxf minus lx ini dipindahkan ke ruas kanan menjadi penyebut, dx tetap, dt pindah ke ruas kiri menjadi pembilang. dt per v sama dengan dx per fxf min lx. Kemudian bagaimana cara menyelesaikannya? Nah, cara mengubah persamaan ini menjadi persamaan persamaan aljabar biasa, maka kita harus mengintegralkannya. Karena integral dari diferensial itu adalah persamaan aljabar biasa. Nah, kita sebelumnya harus menentukan keadaan batas. Keadaan batas ini adalah asumsi yang kita gunakan untuk memecahkan persamaan ini. Keadaan batas yang kita ambil adalah pada T sama dengan 0, artinya pada saat mula-mula sebelum dilaksanakannya proses, volume air di dalam tangki itu sama dengan V0. Ya, betul ya? Volume tangki pada saat belum dimulai itu nilainya sama dengan nilai volume tangki mula-mula atau V0. Sedangkan X, kadar garam yang keluar, tentu saja dia akan 0. Karena belum ada garam yang masuk. Ya. Kan tadi semulanya ini hanya berisi air saja ya. Air murni, tidak mengandung garam. Hingga pada awal mula-mula X-nya atau kadar garam keluar itu sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau kita diferensialkan persamaan tadi, ya, integralkan persamaan tadi, jadi seperti ini. Integral dari dt per v sama dengan integral 1 per f, x, f kalikan xf minus lx dx. Ya, kalau kita lihat tadi persamaannya kan seperti ini ya. Ya, ini kan sama saja seperti 1 per fxf min lx kalikan dx. Kita integralkan, kemudian integral dari dt itu pasti selalu t. Integral dari diferensial apapun itu, ya misalnya diferensial a, maka dia akan menjadi bilangan a itu sendiri. Sehingga integral dari dt per v, karena v ini tidak berhubungan dengan t, ya tidak terpengaruh oleh t, maka dia dianggap konstan atau konstanta. Sehingga v tidak akan berpengaruh. Konstanta jika kita integralkan, nah, maka dia akan tetap menjadi konstanta. T per P sama dengan, nah, kita lihat di sini. Integral dari 1 per, ini kan bisa kita, misalnya, sorry, kita ibaratkan misalnya, F kalikan XF,
ini adalah konstanta karena dia tidak berubah-ubah. Yang berubah hanya X, karena di sini yang diminta hanya dx. Jadi ini misal kita substitusikan dengan A dikurangi D kalikan X. Jadi integral dari 1/A kurang BX dx itu adalah minus 1/L, ya, minus 1/B berarti. Oh, sorry, 1/B dikalikan ln atau logaritma natural dari persamaan itu sendiri. Ln fxf min lx. Ini silahkan dicek nanti di uh, integral table ya untuk mempermudah mahasiswa untuk mencari sifat-sifat integral yang tidak lazim. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, kita lihat persamaan yang ini itu kan tidak lagi dalam bentuk diferensial. Maka kita bisa mengoperasikan atau menyederhanakan persamaan ini. Ya. Minus L kita pindahkan ke ruas kiri ya. Jadi minus L kalikan T per V sama dengan ln FXF minus LE. Kemudian bagaimana Pak caranya saya menghilangkan ln ini? Karena kita ingin mencari tahu hubungan X terhadap T. Maka cara menghilangkan ln seperti ini, kita harus mengalihkan dua ruas ini menjadi eksponensial. Ya. Eksponensial dan ln itu akan saling mengcancel. Sehingga kalau ruas kiri kita kalikan eksponensial, jadikan eksponensial, maka jadi eksponensial minus L kalikan T per T. Sama dengan ln-nya hilang, karena ln dikalikan eksponensial itu 1. Ya. Saling mengcancel. Ya, F kalikan XF minus LX. Ya. Sehingga kita dapatkan, kalau kita susun lagi, LX-nya kita pindah ke ruas kiri, eksponensialnya pindah ke ruas kanan, LX akan menjadi persamaan seperti ini. Dan terakhir, yang kita inginkan itu adalah hubungan antara X dan T. Jadi boleh T sama dengan bla 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 X, atau X kadar ya kadar garam sama dengan persamaan yang berhubungan dengan T seperti ini. X sama dengan F X F minus eksponensial minus L kali T per V per L. Maka kita sudah mendapatkan persamaan yang dapat kita modelkan untuk mencari hubungan antara kadar garam keluar dan T. Ya. Itu untuk contoh yang pertama. Misalnya yang kedua adalah absorpsi gas. Ya. Absorpsi gas dengan penggelombangan cairan. Ya. Contohnya ini adalah ada udara buangan pabrik yang mengandung A. Ini akan dihilangkan A sebelum dibuang ke udara dengan cara menggelembungkan udara tersebut dalam larutan. Jadi ada satu pipa udara kotor ya, kemudian dihembuskan ke dalam suatu tangki yang berisi larutan absorben ya, yang bisa menyerap kadar A itu sebelum dia keluar ke lingkungan. Kemudian sebagian besar A itu terserap dalam larutan. Jumlah udara itu diasumsikan atau diibaratkan dengan G. Satuannya gram mol udara bebas A per waktu. Dengan kadar A sama dengan YF. Kadar A, kalau tadi kadar garam ya, di contoh yang pertama itu biasanya kalau dia dalam larutan diasumsikan atau diibaratkan dengan X, maka kalau kadar material dalam gas itu biasanya disimbolkan dengan Y. Ya. Kadar A itu disimbolkan dengan YF, satuannya gram mol A per gram mol udara bebas A. Kemudian kandungan A dalam gas keluar cairan dianggap dalam keadaan setimbang dengan A dalam cairan. Jadi dia setimbang antara A yang masih dalam absorben dan juga A yang sudah keluar.
Nah, kontaknya dianggap sangat baik, ya mengikuti hukum Henry. Hukum Henry, dia berbunyi seperti ini. Y sama dengan H kalikan X. Y ini tadi adalah kadar A yang setimbang tadi. Kadar A yang di dalam absorben dan juga yang keluar. Sama dengan H. H ini adalah konstanta Henry dikalikan dengan X. X itu adalah kadar A di dalam absorben. Berarti kadar A yang larut di dalam absorben. Ya, ya seperti ini ya. Kemudian eh, larutan penyerapnya atau larutan absorbennya berjumlah V. Diasumsikan V, gram mol, satuannya mol, dan mula-mula belum mengandung A. Belum mengandung A. Dengan berjalannya waktu, A dalam cairan semakin tinggi. Sehingga kadar A dalam udara keluar menjadi YB. Jadi A yang keluar itu sekarang semakin keruh karena si absorbennya ini tidak lagi bisa menjerap A yang terus dimasukkan. Ya, A yang kotor tadi. Kadar A yaitu YF tadi. Ingin disusun persamaan matematis yang dapat dipakai mencari waktu sampai pelarut atau solvent itu harus diganti dengan yang baru. Bagaimana prosesnya? Kita lihat seperti ini. Asumsi yang kita pakai adalah cairan ini dianggap homogen ya dan teraduk baik karena penggelembungan ya ada bubble di sini. Misalnya pada saat T kandungan A dalam cairan itu sama dengan X. A dalam cairan itu sama dengan X. Sedangkan kandungan A dalam udara yang keluar itu Y. Pada saat T. Maka neraca massanya sama seperti tadi, neraca massa berarti rate input atau kecepatan material itu masuk dikurangi kecepatan material itu keluar sama dengan akumulasi. Kita lihat tadi jumlah udaranya itu yang masuk disimbolkan dengan G. Maka di sini rate out inputnya itu sama dengan G dikalikan YF. YF itu adalah kadar A di dalam udara yang kotor tadi. Kemudian minus G dikalikan dengan Y. Kadarnya ini berarti sama, debit masuk sama dengan debit yang keluar. Kalikan dengan Y. Y ini adalah kadar A yang keluar. Ya. Kadar A yang keluar. Oh, sini. Ya. Sama dengan akumulasi. Nah, akumulasinya tadi bagaimana? Ya, akumulasinya berarti A di dalam tangki. A di dalam tangki kan ini sekarang menjadi ada yang dalam bentuk cairan yang larut ya, yang terserap oleh absorben dan A yang dalam gelembung. Berarti A-nya ini yang belum terserap. Bagaimana hubungannya? Kita akan lihat seperti di bawah ini. Ya. GYF ini input kurangi GY sama dengan dVx per dt. Nah, kan hampir sama dengan persamaan contoh nomor 1 ya. Jadi akumulasinya itu adalah volume material di dalam tangki dikalikan dengan kadarnya. Nah, kemudian karena ini sama-sama G ya, maka kita bisa substitusi persamaan ini menjadi G dikalikan YF min Y. Sama dengan P dikalikan dx per dt. Nah, ini sudah kita bahas sebelumnya ya, karena kenapa dia hanya disubstitusi uh, hasil diferensial Px-nya ini menjadi P dx per dt. Nah, karena tadi kesetimbangan itu digambarkan menggunakan hukum Henry, Y sama dengan H dikalikan X, ya, H ini adalah konstanta, konstan, dia tidak berubah-ubah. Maka kalau di sini ada X, kita bisa rubah X itu menjadi seperti ini. Ya. X sama dengan Y per H. Ini H-nya pindah ruas ke sebelah kiri. Kemudian oleh karena itu dx-nya di sini akan berganti. G Y min Y sama dengan V
V kalikan sekarang DY per H per DT. Nah, kemudian yang ada Y-nya sekarang harus pindah ke ruas kanan. Yang tidak ada, pindahkan saja ke ruas kiri. Nah, G kalikan H di sini. Hanya karena H ini adalah konstan, maka dia tidak terpengaruh oleh diferensial. Maka hanya bisa kita langsung pindahkan ke ruas kiri. V juga begitu konstan. Pindahkan ke ruas kiri. DT pindahkan ke ruas kiri menjadi pembilang. Sama dengan DY tinggal YF min Y-nya ini pindahkan ke ruas kanan. Nah, kalau sudah seperti ini maka kita tinggal eh, menjalankan atau mengoperasikan penghilangan diferensial, yaitu dengan cara mengintegralkan persamaannya. Ruas kiri, ruas kanan itu sama-sama diintegralkan. Ya, kalau ini kita lihat, saya balik ya, yang ruas kanan mulanya menjadi ruas kiri. Integral dari Y sama dengan 0, sama dengan sampai Y sama dengan YF, artinya ini integral dari batas bawah Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu artinya adalah pada saat mula-mula. Artinya keadaan eh, gas di dalam gas A di dalam tangki itu masih 0. Kemudian Y sama dengan YF itu artinya keadaan gas pada saat T di mana A-nya yang masuk ke dalam absorben itu sama dengan A yang sebelum masuk, masih A yang kotor. Ya. DY per YF min Y sama dengan GH per P, tinggal kita integralkan DT karena hanya DT yang ada diferensial di sini. Sedangkan di ruas kiri ini tidak ada persamaan yang berhubungan dengan T. Ya. Integral dari, nah ini bisa kita substitusikan lagi. Integral dari misalnya 1 per YF ini kan konstan, bisa kita anggap A misalnya. Kurangi dengan X. Nah, dx. Nah, integralnya bagaimana? Integral 1 per A min X, itu bisa dicari nanti di eh, tabel integral, itu akan sama dengan minus ln atau minus ln dari persamaannya. Minus ln YF min Y. Sama dengan GH per V kalikan dengan T. Ya. Sehingga kalau sudah jadi seperti ini, maka dengan mudah kita bisa mengkonstruksi persamaannya ini menjadi T sama dengan atau waktu yang dibutuhkan untuk mengganti absorben itu dengan yang baru adalah sama dengan minus ln kalikan YF atau kadar udara di dalam sebelum masuk dikurangi Y kadar udara yang diinginkan keluar kalikan dengan volume udara volume larutan yang ada dalam absorben dibagi dengan G kalikan H, di mana G ini tadi adalah debit udara masuk. Kalikan dengan H, H ini adalah konstanta Henry. Ya, mungkin itu ya dua contoh yang bisa kami sampaikan. Oke, selanjutnya kita akan tambah dengan contoh permasalahan atau fenomena teknik kimia yang lain yang lebih kompleks. Semoga bisa mudah dipahami dan mudah dimengerti dan ilmunya bisa bermanfaat. Saya kiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.